Haruskah aku menolongnya? Beberapa waktu sebelum kejadian. Kamu tidak apa-apa? Tanya Dewa kepada Nada ketika mereka keluar dari ruangan Radit. Nada menggelengkan kepalanya. Lalu Nada menghela nafas dan tangan kanannya memijat keningnya. Kepala kamu pusing? Dewa sangat khawatir kepada Nada. Nada menggelengkan kepalanya. Dewa, apa kamu tahu kalau kantor ini milik Radit? Maksudmu suamimu? Hah? Suara beberapa karyawan Radit yang mulai berteriak histeris di lantai 25 saat mendengar yang dibicarakan Nada dan Dewa di depan lift. Pelan-pelan kalau ngomong. Nada menengok kanan kiri dengan kikuk melihat orang-orang yang kini menatapnya dengan tatapan heran. Semua orang memperhatikan kita, Dewa. Nada bicara dengan suara tertahan dan sangat pelan kepada Dewa. Bahkan bibirnya pun tidak digerakkannya, supaya tidak memanggil curiga orang-orang di sekitarnya lagi. Ting, maafkan aku. Soalnya aku beneran gak tahu kalau ini kantor dia. Aku juga gak pernah nanya-nanya siapa bos di kantor ini. Dewa menjelaskan sambil mereka masuk ke dalam lift. Nada bernafas lega setelah pintu lift tertutup dan orang-orang tidak lagi memandang wajahnya. Dewa, apa yang ingin kau katakan? Tanya Dewa sambil menengok ke arah Nada. Berapa semua uang yang telah kau keluarkan untuk membiayai hidupku selama kita tinggal bersama 1 minggu ini? Tanya Nada tanpa menatap ke arah Dewa, hanya memandang lurus ke pintu lift. Kenapa kamu bertanya begitu? Aku ikhlas memberikan semuanya tanpa mengharapkan imbalan apapun darimu. Hati Dewa agak sedikit terusik mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Lebih baik kau katakan padaku, Dewa. Aku tidak ingin suatu saat nanti masalah ini akan dibahas saat kau tidak lagi menyukaiku, atau kita sedang ada masalah. Sangat menyakitkan dituduh mendekati seorang pria hanya karena masalah uang. Apa dia pikir aku mendekatinya hanya karena uang? Memang benar aku mau menikah dengannya karena aku membutuhkan uang untuk orang tuaku. Tapi aku tidak pernah mengharapkan apapun dari perhatian yang aku berikan padanya. Bahkan aku sudah memberikan kembali semua kartu-kartu yang diberikan kepadaku. Tapi dia menolaknya. Kenapa dia begitu picik padaku dengan menuduh bahwa aku mendekatinya hanya karena uang? Apa karena aku begitu miskin sehingga semua yang aku berikan bisa dibeli dengan uang? Bahkan dia gak tahu betapa sakitnya hatiku selama 1 minggu ini berpisah darinya. Dan tiap malam aku benar-benar merindukannya. Gumam Nada dalam hatinya yang terasa sakit sekali mendengar apa yang dikatakan Radit tadi. Nada, dengarkan aku. Memang aku tidak sekaya suamimu. Aku tidak punya perusahaan sebesar ini. Yang sekarang aku bisa berikan padamu hanyalah rumah kos-kosan untuk tempat tinggal kita sementara. Aku ingin sekali memberikan kehidupan yang lebih layak bagimu. Tapi yang bisa aku berikan saat ini barulah kebutuhanmu untuk makan dan untuk bayimu. Tolong jangan hinakan aku seperti ini. Aku memberikan semuanya tulus karena aku memang menyayangi kalian. Aku menyayangimu dan bayimu tanpa mengharapkan apapun. Kalaupun suatu saat nanti kita berjodoh, aku tentunya akan sangat senang sekali. Tapi kalaupun suatu saat nanti kita tidak berjodoh, aku tidak akan menyalahkanmu dan tidak akan pernah mengungkit masalah ini. Kalau kau keberatan menerima semua pemberianku karena aku memiliki perasaan padamu, anggap saja semua yang aku berikan itu adalah pemberian dari seorang kakak kepada adiknya. Bagaimanapun juga, walaupun kita kuliah 1 tingkat, tapi usiamu dengan usiaku terpaut 2 tahun lebih tua. Aku baru keterima SNMPTN setelah 2 kali mencoba masuk. Aku sangat senang karena aku bisa berguna bagimu, Nada. Dewa kemudian memegang tangan Nada yang saat ini sedang menatapnya, sebelum melanjutkan kalimatnya. Tolong jangan hinakan aku seperti itu lagi ya, pinta Dewa sambil tersenyum pada Nada.
dan Nada pun kemudian mendekat ke arah Dewa lalu memeluk tubuh Dewa. Terima kasih Dewa, kata-katamu benar-benar menenangkanku. Tapi aku mohon kepadamu biarkan aku mengembalikan semua uang yang kau berikan untukku. Karena aku tidak enak kepada Radit. Dia lebih berhak untuk membiayai anak ini. Tapi aku menolak pemberiannya. Justru aku menggunakan uang untuk membiayai anak ini. Kalau nanti anak ini sudah keluar dari rahimku, dan kami sudah benar-benar berpisah, aku rasa tidak akan ada lagi halangan buat kita. Pinta Nada sambil mendekap tubuh Dewa. Kalau begitu simpanan semua uang itu untuk tabungan kita berdua saat kita nanti berangkat ke Eropa. Bagaimana? Nada mengangguk setuju karena memang mereka berdua sudah membuat impian bersama. Ting, lift terbuka. Nada? Rianti menatap marah ke arah Nada dan Dewa. Ibu. Nada segera melepaskan tangannya dari Dewa dan menatap Rianti dengan wajah sangat pucat dan ketakutan. Siapa laki-laki ini? Rianti sudah melotot menatap Nada. Lalu Rianti menarik tangan Nada dengan kasar. Nyonya, tolong hati-hati. Nada sedang hamil, jangan diperlakukan seperti itu. Dewa menarik lagi tangan Nada mendekat ke arahnya, dan Rianti yang kaget melepaskan tangan Nada. Hamil? Rianti lalu merubah fokusnya menatap ke arah Nada. Kamu sudah hamil anak Radit? Nada mengangguk. Lalu kenapa kamu dengan laki-laki ini? Dan pakaianmu? Ya Tuhan, ada apa ini? Rianti sangat gusar dan langsung mengeluarkan handphonenya. Tentu saja, menelpon anak kesayangannya. Namun sudah lebih dari 10 kali Rianti mencoba tidak ada jawaban dari Radit. Hingga akhirnya, Rianti menelpon Sandi dan langsung diangkat pada saat telepon pertama. Rianti menunggu gusar di bawah sambil menatap ke arah Nada dan Dewa dengan sangat kesal. Ingin rasanya Rianti langsung memaki-maki Nada yang dilihatnya sedang berpelukan erat dengan Dewa. Tapi mengingat ini di kantor Radit, Rianti yakin Radit juga tahu tentang hal ini dan meminta Radit untuk datang ke lantai dasar, memberikan penjelasan kenapa membiarkan istrinya bersama dengan pria lain. Saat ini, bahkan Rianti tidak peduli dengan tatapan para karyawan yang ada di sekelilingnya. Rianti hanya menginginkan kejelasan saat ini juga. Ting. Akhirnya orang yang ditunggu Rianti keluar dari lift. Raditya, jelaskan semuanya pada ibu. Kata-kata Rianti sudah diucapkan sebelum Radit melangkah keluar dari lift. Apa yang mau ibu tahu? Tanya Radit sambil melangkah keluar dari lift diikuti dengan Sandi. Dan Radit kini berdiri di samping Nada. Apa hubungan istrimu dengan laki-laki itu? Dia sepupu Nada, Bu. Jawab Radit tanpa ekspresi apapun. Raditya, apa kamu tidak sedang membohongi ibu? Radit menggelengkan kepalanya. Sepupunya memang bekerja di kantorku sebagai cleaning service. Aku sengaja mengusir Nada dari rumah minggu lalu. Karena aku tidak mencintainya, dan aku tidak ingin dia mengganggu hidupku. Kemudian sepupunya memberitahu padanya bahwa ada lowongan kerja di kantor ini. Dan hari ini, karena aku baru tahu bahwa Denada bekerja di kantorku, aku memecat mereka berdua. Aku tidak rela menggunakan uangku untuk menggaji mereka.